Setiap kali narapidana itu minum obatnya, dia diam-diam meludahkannya. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia mengeluarkan beberapa antibiotik dan mengikat botolnya ke sutas benang pancing yang dia curi, lalu mengikat ujung lainnya ke punggungnya. Setelah siap, dia menelan botol itu utuh, membiarkannya turun ke perutnya. Setelah itu, dia membongkar korek api dan menyisipkan batu api di bawah kuku jarinya. Setelah semuanya siap, dia mengikat tali sepatu di pergelangan tangannya dan meletakkan jempolnya di tepi meja. Dia memutar jempolnya hingga terlepas. Sakitnya luar biasa, tapi dia menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Pria ini telah membunuh 2 orang dan mengharapkan untuk menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tiba-tiba diberi kesempatan yang tak terduga. Anak kapten polisi menderita leukemia dan secara kebetulan pria itu adalah satu-satunya yang sumsum tulangnya cocok. Dia melihat ini sebagai kesempatan dan bertindak. Keesokan harinya, pria itu dibawa oleh penjaga ke rumah sakit tempat anak kapten polisi dirawat. Tangan terborgol, dia tidak bisa mengakses sumsum tulangnya sendiri dari belakang. Namun, saat mereka membahas prosedur, pria itu diam-diam memasukkan botol obat ke dalam mulutnya. Atas desakan dokter, borgolnya dilepas dan dia diikat ke tempat tidur. Dokter menyuntikkan anestesi padanya, tetapi pria itu sudah menghancurkan botol obat dan menelan antibiotiknya. Segera dokter menyadari ada yang salah. Tanda vitalnya menunjukkan dia sama sekali belum dibius. Saat dokter siap memberikan dosis lain, pria itu bertindak cepat. Dia membuka matanya, melompat dari tempat tidur dan segera membakar etanol di dekatnya, menjadikan salah satu dokter sebagai obor manusia. Namun, dia ditembak di kakinya oleh seorang penjaga. Saat kapten polisi tiba di lokasi, pria itu tahu dia harus melarikan diri. Dia mengambil defibrillator, melompat ke dalam saluran cucian, dan melarikan diri ke ruang cucian. Di ruang laundry, dia mengenakan jas putih dokter dan menyamar. Dia harus menghilangkan borgol di pergelangan kakinya. Menggunakan kereta dorong sebagai pelindung, dia masuk ke sebuah departemen, mengancam seorang dokter dengan pisau untuk membantunya memotong borgol dengan las. Setelah borgol dilepas, dia mengambil tabung asetilen dan berlari ke ruang mesin, menyemprotkan asetilen kemana-mana. Tepat saat itu, kapten polisi datang dan memerintahkannya menyerah. Pria itu segera melempar sumber api. Dalam sekejap, asetilen meledak, menghancurkan ruang mesin. Rumah sakit gelap gulita dan kamera keamanan kehilangan sinyal. Memanfaatkan kesempatan, pria itu menggunakan terpal untuk menutupi duri-duri dan memanjat pagar keamanan. Ia memecahkan kaca dengan tinjunya, masuk ke gedung lain dan melarikan diri dari penguncian penjaga. Dengan kapak di tangan, ia menghancurkan dinding, lalu merangkak ke dalam pipa saluran air. Ia akhirnya merasakan kebebasan.